السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah ma ba'du. Ala hadhihi niyati salihah wa ala kulli niyatin salihatin liridha illa al-fatihah. Suma khususan ila Syekh Hamami Zada al-Musannif al-Fatihah. Alhamdulillah. Baiklah para mustami'in yang berbahagia, kembali bersama kami untuk membacakan kitab Tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zada. Sebelumnya kita telah membahas beberapa ayat hingga ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Kita telah membaca ayat tersebut berserta dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan asbabun nuzulnya, yakni cerita tentang bagaimana Nabi Isa ini mengutus awalnya 2 orang utusan, kemudian mereka didustakan dan dikuatkan ya dengan utusan yang ketiga yang diriwayatkan pada cerita-cerita sebelumnya. Orang ketiga ini bernama Syam'un ya, salah satu dari pembesar golongan Khawariyin. Dan kita telah membaca beberapa cerita, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya satu riwayat ya versi cerita yang lain sebagai lanjutan dari cerita sebelumnya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji riwayat kila den ucapno apa inna ibnatal maliki sak temene anak wadone ratu iku tuwufiyat wis mati sapa ibnah. Faqala monggo ngucap sapa Syam'un ya ayyuhal maliku ing lafat ya ayyuhal maliku. Ya ayyuhal maliku he eling-eling ratu utlub nyupriya sira min hadzainir rajulaini saking ikilah wong lanang loro ayyuh ya ing yen to nguripna sapa rajulaini ibnataka ing anak wadon tuan. Nah, ini adalah satu versi cerita ya. Kemarin diceritakan bahwa pada suatu hari Syam'un mau berbicara kepada raja untuk ya menanyakan ada apa gerangan 2 orang ini kok dipenjara. Nah, pada versi yang kali ini ada sebabnya, itu karena anak perempuan si raja sudah mati gitu. Jadi nah setelah ini ceritanya kan setelah Syam'un berhasil masuk ke dalam lingkaran istana dengan istilahnya itu dengan sebuah penyamaran. Ketika dia sudah dekat dengan sang raja, ya, Syam'un melakukan pendekatan untuk bisa mengeluarkan 2 orang temannya yang dipenjara terdahulu. Ada perbedaan pada riwayat yang terdahulu dan riwayat yang sekarang. Kalau yang terdahulu itu tidak ada penyebabnya ya. Suatu saat saja kemudian Syam'un meminta untuk mendatangkan 2 orang tersebut. Nah, pada riwayat yang kali ini ada latar belakangnya, yaitu karena putri dari si raja ini sudah mati. Nah, berkaitan dengan itulah kemudian Syam'un meminta ya kepada raja, coba itu minta saja kepada 2 orang itu untuk menghidupkan putri Anda. Ya ayyuhal maliku wahai raja,
Utlub min hadzaini rajulaini, tuntut saja dari dua orang ini, ayuh ya ibnataka, untuk menghidupkan putri Anda. Sehingga fatalaba mongkonyo bersapa al-maliku ratu, zalika ing mengkono-mengkono ihya minhuma saking rajulaini. Nah, itu kemudian disepakati oleh sang raja, sehingga kemudian sang raja menuntut dua orang ini untuk menghidupkan, ya, karena sebelumnya kan diminta bukti. Buktinya apa? Kalau kamu itu adalah diutus oleh zat yang memiliki atau berkehendak atas segala sesuatu, terus saya bisa menghidupkan orang mati. Nah, lalu kemudian dimasuklah si Syamun ini. Kalau begitu suruh menghidupkan putri Anda yang sudah mati saja, Tuan, itu, dan setujui. Faqama mongko jumeneng sapa rajulaini wa shallaya lan salat sapa rajulaini wa ta'awa lan donga sapa rajulaini fil alaniyati ing dalam tingkah ngedeng. Oke, itu sehingga kemudian dituntut untuk menghidupkan anaknya yang sudah mati. Dua orang utusan Nabi Isa ini kemudian berdiri sholat dan berdoa, ya, dalam tingkah yang terang-terangan. Wa Syam'unu lan utawi Syam'un iku ma'ahu masarta lirajulaini fisirri ing dalam tingkah samar, ya. Sementara Syam'un karena jati dirinya masih rahasia, ya, dia juga melakukan hal yang sama cuma secara rahasia. Fa ahya mongko nguripno sinten Allahu Gusti Allah taala al mar'ata ing wong wadon. Wa syaqqa sigar apa al kubur kuburan. Wah, ini singkat cerita kemudian Gusti Allah itu mengabulkan mengabulkan doa mereka, dan Gusti Allah menghidupkan, ya, perempuan yang merupakan anak dari sang raja tadi, wa syaqqal kubru. Nah, karena si anak perempuan tadi kan sudah dikubur, tiba-tiba kuburannya terbelah. Fa kharajat semongko metu sapa ibnah. Lalu kemudian dari kuburan yang terbelah itu keluarlah, ya, putri sang raja yang telah mati tadi. Fa qalat semongko ngucap sapa ibnah, aslimu manjingo Islam sira kabeh. Buat tiba-tiba kemudian berbicara, ya, masuk Islamlah kalian semua. Fa innahuma mongko sak temene rajulaini iku sadiqoni, teman karone. Sesungguhnya dua orang ini telah benar dalam apa yang mereka ucapkan itu. Summa qalat mongko nuli ngucap sapa ibnah, fama adzunnu mongko ora nyono ingsun kum ing sira kabeh iku tuslimuna, padha manjing Islam sira kabeh. Summa sa'ala mongko nuli takon sapa al-maliku ratu min ibnatihi saking anak wadone Malik. Iku kaifa kaya apa haluka utawi tingkah sira, bagaimana keadaanmu, kok tiba-tiba kok kamu bisa hidup lagi ini, fil akhirati ing dalam akhirat, di akhirat bagaimana keadaanmu. Sang raja bertanya kepada putrinya. Qalat mongko ngucap sapa ibnah, iku li kedua ingsun sab'atu ayamin utawi 7 pira-pira dina. Mundu ana ing dalem semangsane utawi ingsun iku mutu mati sapa ingsun. Uritu den pentokno sapa ingsun alaya ing atase ingsun. Oh, faile mburi, ya. Uridot den pentokno alaya ing atase ingsun apa amali pira-pira ngamal ingsun. Fawajatu mongko nemu sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun iku kafiratan ing kafir. Wa ba'da zalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono uritu auzibtu dan siksa sapa ingsun kula yaumin ing dalem saben-saben dina fi darin sang ing dalem desa minan nari saking neraka. La yusbihu hakang ora nyerupani apa azabu wahidin siksa salah suwiji biwahidatin kelawan suwiji kang neh. Falamma kuntu mongko ing dalem semangsane ana sapa ingsun iku fidarin ing dalem desa sabiatin kang kaping 7. Nah, ini, ya, ceritanya kemudian bagaimana keadaanmu di akhirat itu. Wah, saya sudah mati selama 7 hari. Lalu kemudian diperlihatkanlah amal saya kepada saya. Fawajadtu nafsi kafiratan. Nah, sehingga dan saya menemukan bahwa ternyata diri saya ini termasuk golongan orang yang kafir. Wa ba'da zalika, dan setelah itu uzibtu, saya itu disiksa kulla yaumin setiap hari fi darin minan nar, di sebuah desa dari neraka.
di mana la yusbihu adzabu wahidin ya. Suatu jenis siksa itu tidak menyerupai biwahidatin ya, dengan jenis siksa yang lain ya, setiap hari disiksa dengan siksaan yang berbeda. Falamma kuntu fi darin sab'atin, nah ketika saya berada di desa yang ketujuh, ja'u, ini lanjutannya, ja'u mongko teko sapa salasah biruhi kelawan gawa ruh ingsun ila jasadi maring jasad ingsun. Faqalu mongko kudu salah saya malaikat. Ja'u mongko teka sapa malaikat biruhi kelawan gawa ruh ingsun ila jasadi maring jasad ingsun. Faqalu mongko ngucap sapa malaikat, Ungduri ningalono sira ilal hawa'i maring langit utawa hawa. Langit ya, awang-awang. Fanadzartu mongko ningali sapa ingsun waqad futihat lan teman-teman den buka apa abu-abu samai pira-pira lawange langit. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang siji. Hasanal wajhi kang bagus wajahe. Madha kang dawakno sapa rajulan yadahu ing tangane rajulan yasfa'u hale nyuwuna yasfa'u hale paring syafaat utawa pitulung sapa rajul liha ulai salasati maring mengkono-mengkono wong telu. Lalu kemudian di desa yang ketujuh datanglah malaikat ya dengan membawa ruh saya untuk mau dikembalikan kepada jasad saya. Nah, pada saat membawa itu malaikat berkata kepada saya, lihatlah, ungzuri ilal hawa'i, lihatlah ke langit. Fanadzartu, maka ketika saya melihat waqad futihat abu-abu samai, lalah pintu langit itu dibuka. Wa ra'aitu rajulan, dan saya melihat orang laki-laki hasanal wajhi yang bagus wajahnya, madda yadahu, dia memanjangkan tangannya yasfa'u, memberikan syafaat kepada lihaula'i thalathati, kepada ketiga orang tersebut. Faqala mongko ngucap sapa al-maliku ratu, man iku sapa as-salah satu utawi wong telu. Faqalat semongko ngucap sapa ibnati, hadza syabu iku ikilah bocah nom atau wong nom. Takni ngersakno sapa ibnah syamuna ing syamun. Wa hadani lan ikilah wong loro. Takni ngarepno sapa ibnah hazainir rajulaini ing ikilah wong lanang loro. Summa qalat mongko nuli ngucap sapa ibnah itu. Lalu kemudian sang raja bertanya, "Loh, 3 orang. Siapa saja 3 orang tersebut?" Ini hampir sama ya. Jadi 3 orang tersebut ya ini pemuda ini yang dimaksud adalah Syamun, dan 2 orang ini ya yang dimaksud adalah 2 orang temannya Syamun ya. Tadi seperti yang diriwayatkan kemarin. Qalat mongko ngucap sapa ibnah, ya abi bobo ingsun haula salah satu utawi mengkono wong telu iku qad akhadhu, teman-teman ngalap sapa salasah ni ing ingsun min dhafirati saking gelungan ingsun, wa akhraju lan ngetokno sapa salasah ni ing ingsun minan nari saking neraka. Fatahtu buka sapa ingsun aini ing peningal ingsun, faraitu mongko ningali sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun fi hadzal makani ing dalam ikilah panggonan. Summa talabat mongko nuli nyupri sapa al ibnatu anak wadon minar rasulaini saking utusan loro ayaradha ing yen to balekno sapa rasulaini ha ing ibnah ila makani ha maring panggonane ibnah. Faradda mongko balekno sapa rajulaini ha ing ibnah, fa'atat mongko bali sapa ibnah ila kubriha maring kuburane ibnah. Nah, 3 orang inilah kemudian yang telah mengambil atau saya itu dari kesusahan saya min dhafirati. Dhafirah itu artinya secara harfiah itu ya gelungan ya. Jadi rambut yang digelung itu. Ya barangkali yang dimaksud ini adalah ini idiom ya. Dari susah kayak kesusahan saya itu. Wa akhrajuni minan nar, dan mereka telah mengeluarkan saya dari neraka. Ini perkataan si wanita tadi.
Fatahtu anni, lalu kemudian saya membuka aini ya, lalu kemudian saya membuka mata saya, faraitu nafsi fi hadzal makan, tiba-tiba saya sudah berada di tempat ini. Wah. Summa talabat al-ibnatu, lalu kemudian setelah itu sang anak ini meminta kepada dua orang utusan tadi untuk ayyaraddaha ila makaniha, mengembalikan kepada tempatnya. Faraddaha, lalu kemudian dua orang utusan tadi mengembalikan si wanita ini kepada tempatnya. Fa'adat, lalu kemudian ila qabriha, lalu dia kembali ke kuburan. Nah, ini ceritanya ya, versi yang kedua. Yang kemarin kan ya orang lanang ya. Kemarin yang diceritakan hidup kembali itu adalah orang laki-laki yang telah mati selama 7 hari tetapi belum dikubur karena menunggu bapaknya. Sama ceritanya, hampir sama. Jadi ketika disiksa kemudian tiba-tiba langit itu terbuka, datanglah ada seorang laki-laki yang memberikan pertolongan kepada 3 orang. Ya, 3 orang tersebut yaitu 2 orang utusan Nabi Isa plus 1 Syam'un. Hampir sama. Hanya bedanya yang ini riwayatnya adalah pelakunya adalah putri dari sang raja yang telah meninggal. Wa fi riwayatin nan iku ing dalem wa fi riwayatin nan ing dalem suwiji riwayat amanat sih iman sapa ibnah waruddat lan den balekno sapa ibnah ila qabriha maring kuburane ibnah ya. Menurut riwayat ya dia akhirnya beriman dan dikembalikan kepada kuburannya. Wa fi riwayatin nan ing dalem suwiji riwayat ma amana ora iman sapa al maliku ratu bal baqiya bale tetep sapa malik ala kufrihi ing atase kafire ratu atau malik. Summa qala mongko nuli ngucap sapa al maliku ratu lahu maring salasa majitum ora teko sira kabeh hazal balada ing iki lan negara illa bin nifaqi angin kelawan munafik. Dan riwayat yang terakhir mengatakan bahwa sang ratu hingga akhir pun tetap tidak mau beriman sehingga bal baqiya ala kufrihi, sehingga dia tetap dalam keadaan kekafirannya. Lalu kemudian sang raja ini berkata kepada mereka bertiga, majitum hazal balata illa bin nifaqi. Wah, tetap saya tidak percaya itu. Tidaklah kalian datang ke negara ini illa bin nifaqi, kecuali dengan membawa kemunafikan. Jadi kalian ini berbohong. Sudah saya tidak percaya. Wah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian akan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya ya. Ini adalah qalu ma antum illa basyarum mitsluna. Yakni ma antum mursalun bal antum basyarum mitsluna. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Nah, ini adalah cerita terusan dari ceritanya tersebut sekaligus terusan daripada ayat ya. Jadi apa yang terjadi setelah kejadian yang barusan kita bacakan mulai dari pertemuan kemarin, dan itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.